kakak berinisiatif menghubungi aku ini gimana? Apa yang perlu aku bantu kakak ini? Coba aku tanya dulu deh. Aku mau minta tolong sama abang karena aku udah nggak tahu lagi di Batam nih, nggak punya siapa-siapa, hanya punya anak gitu. Sedangkan anakku udah hancur kayak gini, yang aku butuhin sekarang apa ya, kehidupan kami terlantar gitu. Makan pun terlantar lah, terancam makan kami gitu. Terus sekarang pun kayak mana ya, mau kerja pun anakku masih ketakutan tuh ketemu orang, kelamaan ketemu orang banyak masih tak nangis, takut minta pulang terus. Jadi serba salah, kayak mana aku mau cari kehidupan sedangkan anakku kayak gini, nggak ada lah yang mau tanggung jawab atas diri aku gitu. Dimana mereka di saat awal mereka tuh datang berbondong-bondong cepat-cepatan lah, banyak-banyak tuh hanya di awal aja. Kenapa kesininya kami dilepas kayak gini gitu? Itu siapa yang kakak maksud ini siapa? Dari Kemensos juga nggak ada, apa dari menteri pun juga nggak ada. Menteri apa ini kak? Assalamualaikum, halo brother. Semoga kita semua sehat selalu, bray, kan, brother. Aku sekarang berada di salah satu tempat kos-kosan bersama temanku. Brother kita, salah satu subscriber menghubungi aku via DM Instagram ya. Asal dari Bekasi. Asal dari Bekasi. Di Batam udah berapa lama? 6 bulan, mau 7 bulan lah. 6 dari bulan. Desember tanggal 20. Oke. Dia DM Instagram aku dan setelah kita chat gitu, jujur aku miris banget guys. Nggak tega dan nggak sanggup aku ya kan. Terus sekitar bulan Juni kemarin ada berita seperti ini guys. Mohon maaf ya. Bulan Mei ya. Bisa kalian lihat di media online. Balita usia 3 tahun di Batam alami pendarahan hebat, 5 kali dinodai ayah kandung guys. Jadi kita udah panjang lebar, kita kenalan dulu. Oke, kita sebut namanya kakak-kakaan lah, ya kan. Bersama kita sebut aja anaknya Mawar namanya. Oke, sebelah sini kak. Oke. Kayak mana cerita ini kak? Awal mulanya kayak mana kalian datang ke Batam ini ngapain? Kok bisa sampai ceritanya kayak gini? Datang ke Batam awalnya mau nyusulin suami. Ternyata suaminya bajingan. Mungkin karena pergaulan di Batam, mungkin karena pekerjaan dia yang tidak menetap, mungkin ya maklum aja kerja bangunan helper ya. Seperti itu pergaulannya mungkin. Oke. Jadi gini, aku tanya, tujuan kakak ke Batam itu ngapain? Nyusul suami. Nyusul suami. Ya. Suamimu udah berapa lama di Batam memang? Sudah hampir 2 tahun nggak balik ke Bekasi. Oke, jadi mohon maaf nih mengenai anaknya ini si Mawar kita sebut aja, dia udah nggak ketemu sama anaknya berapa lama? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Oke, gimana kakak, bisa nggak kakak ceritain awal mulanya bisa terjadi seperti ini? Coba awalnya gimana sih? Ya aku kerja. Kakak dari Bekasi datang ke Batam tujuan menjumpain dia. Jumpa dia. Kerja. Terus akhirnya aku disuruh kerja sampai Batam. Aku kerja di PT. Sempat kerja di PT di daerah Sekupang. Terus akhirnya udah seperti itu, anak nih ditinggal di kos sama bapaknya. Oke. Karena aku kan kerja PT, masuk pagi pulang sore jam 5. Kadang setengah 6 lah sampai rumah. Dan anak ini kalau dia apa-apain sama ayahnya nggak pernah ngomong. Aku pas tahunya itu pas pulang dari PT, anak ini udah pendarahan. Terus di jalan itu dijatuhkan, sempat ribut sih sama bapaknya dulu di jalan di daerah Batu Aji. Terus anak ini dijorokin ya, ditendang ya pakai kaki dari atas motor, jatuh ke bawah. Keadaan motor masih nyala, tapi udah berhenti sih. Terus akhirnya aku turun lah nolongin anak ini, taunya udah darah tuh udah banyak. Darah sama nanah. Keluar dari itunya. Kemaluannya sampai aku panik. Terus
Dia ketakutan. Yang ketakutan siapa? Suami. Oke, terus? Ketakutan, terus dia pergi naik motor tinggalin kami di halte situ, di halte Merlion. Oke. Di tukang sayur yang ada pasar-pasar tuh lah. Aku Oke. pun baru ke situ. Baru pertama kali ditolongin sama ibu-ibu. Sama namanya tukang sayur dagang di situ lah ya, orang Medan tapi dia Medannya Melayu gitu. Ditolongin, dibawalah ke klinik, dari klinik nggak bisa karena nggak ada alatnya, itu pendarahannya udah hebat. Oke, terus? Akhirnya dioper ke rumah sakit Embung Fatimah. Oke. Nyampe sana langsung ke IGD, mau apa ya, visum. Masuk IGD ditanganin sama dokter Satria. Oke. Udah ditanganin dokter Satria, ternyata diperiksa sempat nggak percaya dengan kejadian ini gitu. Masa iya sih bapaknya kayak segitunya gitu. Nggak percaya, sampai beberapa kali visum dengan rumah sakit yang berbeda hasilnya sama. Terus akhirnya dokter Satria yang telepon orang PPA, orang Dinsos, orang polisi yang nelpon semua dokter Satria. Aku nggak tahu apa-apa. Yang aku tahu, aku suruh tunggu di IGD, tungguin anak karena kondisi anak udah lemah. Lemah waktu itu ya? Oke, Udah terus kekurangan darah gitu kan. Darahnya udah banyak banget, bener-bener sempet apa ya, shock tapi juga aku. ada nanahnya ya? Ya, keluar nanah. Kok bisa ada nanahnya? Kata dokter dalamnya itu infeksi rahim, dinding rahimnya. Terus. Rahimnya itu infeksi, katanya pinggir-pinggiran rahim itu udah bernanah semua. Oke. Jadi terus gimana selanjutnya, Kak? Kalau untuk pemberobatan waktu di awal itu bayar sendiri kan. Oke. Nah, terus pas keduanya didampingi PPA itu nggak bayar. Terus ke sininya ada pemberobatan dari menteri. Dari menteri datang, katanya ini ada menteri dari Jakarta datang. Menteri apa? Aku pun nggak tahu. Maaf, suamimu tuh udah belum dapat ya, belum, masih lari. Iya, waktu itu masih lari. Terus ketangkapnya itu di SP Batu Aji. Iya, maksud aku kan kabur. Iya, pas kalian di rumah sakit di IGD, dokter Satria menghubungi PPA, Dinsos sama sama kepolisian. Itu kalian masih di IGD tuh? Masih di IGD, cuman suami udah nggak ada. Oke, iya, udah kabur. Ketakutan, kabur bawa bajunya semua. Yang udah kabur duluan. Iya. Jadi selama ini untuk setelah kejadian itu kalian kemana, Kak? Setelah kejadian di rumah sakit, setelah di rumah sakit? Ya, dari rumah sakit aku ditolong sama ibu yang tukang sayur itu, disuruh tinggal di rumahnya dulu. Oke. Jadi mondar-mandir ke kantor polisi, diantar sama ibu sayur itu. Terus untuk dari instansi terkait ada yang bantuin kakak gimana selanjutnya? Dari PPA. Dari PPA di awal aja sih mereka ya bantu. Memang di awal kasus tuh bulan-bulan Juni itu mereka berbondong-bondong lah ya, datang ngebantu ini, ngebantu itu gitu. Oke. Bantu apa? Maksudnya dengan bantuan apa berarti? Kalau dari PPA menemani ke kantor polisi hanya 2 kali kalau nggak salah deh. Terus sama pemberobatan si kecil 2 kali. Terus dari Kemensos kemarin menteri itu 1 kali aja di bulan Juni tanggal 15 itulah. Oke. Terus sampai sekarang nggak ada lagi pemberobatan. Karena kemarin abang telepon orang PPA barulah datang, udah 2 bulan dari tanggal 15 Juni sampai kemarin abang telepon lah baru datang tuh, udah 2 bulan lah ada ya. Baru datang. Terus kami memang diantar berobat ke puskes. Dari puskes memang nggak bisa suruh rumah sakit, cuman karena nggak ada BPJS terus kami pun nggak bisa ke rumah sakit. Jadi ya udahlah dikasih itu tuh antibiotik. Oke, jadi aku tanya, kakak berinisiatif menghubungi aku ini gimana? Apa yang perlu aku bantu kakak ini? Coba aku tanya dulu deh. Aku mau minta tolong sama abang karena aku udah nggak tahu lagi di Batam nih, nggak punya siapa-siapa, hanya punya anak gitu. Sedangkan anakku udah hancur kayak gini, yang aku butuhin sekarang apa ya, kehidupan kami terlantar gitu. Makan pun terlantar lah, terancam makan kami gitu. Terus sekarang pun kayak mana ya, mau kerja pun anakku masih ketakutan tuh ketemu orang, kelamaan ketemu orang banyak masih tak nangis, takut minta pulang terus. Jadi serba salah, kayak mana aku mau cari kehidupan sedangkan anakku kayak gini, nggak ada lah yang mau tanggung jawab atas diri aku gitu.
Di mana mereka di saat awal mereka tuh datang berbondong-bondong cepat-cepatan lah, banyak-banyak. Tuh hanya di awal aja, kenapa kesininya kami dilepas kayak gini gitu. Itu siapa yang kakak maksud ini siapa? Dari Kemensos juga nggak ada, dari menteri pun juga nggak ada. Menteri apa ini kak? Nggak tahu, bilangnya menteri dari Jakarta. Oke, terus? Itu pun nggak ada lagi, hanya dapat bantuan di awal tuh sembako ya, kayak beras, minyak, telur, pokoknya sembako lah ya. Tempat tinggal ini? Kecil, terus sama tempat tinggal ini berapa disewa sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sampai bulan September besok kan habis, makanya aku udah kebingungan, ini sewa mahal loh, sedangkan aku kerja pun nggak bisa, mau minta tolong sama siapa, buat makan pun kami. Jadi kakak berinisiatif, iya sabar ya kak, kakak berinisiatif menghubungi aku, apa yang aku perlu bantu kakak? Dari segi apa ini? Dari segi apa ya? Kesehatan kemarin itu ya? Kesehatan, iya aku pengen anakku diliatin dalamnya kayak mana, namanya udah mungkin kena kayak gitulah ya, nggak tahu dalamnya, mungkin luarnya sehat tapi dalamnya nggak tahu. Tapi sampai sekarang kalau nggak minum antibiotik dia keluar nanah ya dek. Ini pun nggak bisa pakai celana, udah mau 3 bulan lah nggak bisa pakai celana, kata dia sakit, cuman buat kencing pun sakit, nangis. Jadi untuk petugas atau instansi terkait yang awal bantuin kakak seperti apa tadi? PPA. Itu bantuin kakak terus? Dinsos, dinas sosial. Terus sama menteri. Tapi mereka susah loh dihubungin, berdering, tapi mereka nggak angkat. Kadang di chat tuh balesnya agak lama. Tapi ada respon tapi? Kalau di chat respon kadang-kadang, cuman kalau untuk ngomong nelpon berdering tapi nggak pernah angkat. Apa yang mau kakak sampaikan sama instansi terkait yang kakak sebutkan tadi itu? Apa yang mau kakak sampaikan? Buat ibu sama bapak, tolonglah pak, bu, jangan kami dilepaskan kayak gini. Sedangkan anakku di sini korban bu, aku belum bisa kerja karena anakku ketakutan terus. Jangan disepelekan lah bu masalah ini gitu. Anak ini traumanya benar-benar nggak segampang itu, nggak semudah itu. Semudah ibu sama bapak ngomong, segampang melupakan trauma anak tuh susah karena memori anak sangat kuat. Dia ngomong apa rupanya? Instansi terkait itu, petugas-petugas itu ngomong apa sama kakak? Kakak ngomong seperti ini? Ya sabar, mungkin nanti pun hilang kok, nggak apa-apa itu, cuman trauma, nanti pun hilang gitu doang. Cuman ya mau dipaksa kayak mana dia tetap ketakutan. Kemarin pun ke polsek disuruh damai-damai, padahal kan berkas sudah naik ke jaksa ya. Harusnya kalau udah berkas naik ke jaksa nggak ada perdamaian, tapi maksudnya? Itu diajukan surat damai di atas materai. Coba kakak jelaskan, maksudnya di polisi gimana nih? Aku jadi kaget aku. Ya soal kan berkas itu kan udah naik ke jaksa. Maksud maaf nih, yang kakak bilang tadi maksud polisi damai, maksudnya kakak disuruh damai apa ini? Iya, disuruh tanda tangan surat damai di atas materai. Apa itu isinya? Mengakui kesalahan korban, tidak melakukan lagi ya kayak gitulah surat damai itu. Enggak. Terus udah aku nanti. Nggak mau tanda tangan. Terus kata orang polsek, kata itu hanya meringankan beban, bukan melepaskan dia dari hukum. Sedangkan anakku aja hancur kayak gini selamanya loh bang, nggak bisa. Gini kak, mana aku mau maafin mereka. Sabar. Kakak udah kenal sama aku. Apapun itu nanti kakak cerita mengenai tanda tangan. Kakak baca dulu, kakak koordinasi sama aku. Oke. Jadi mengenai kesehatan si Mawar, kita sebut aja Mawar itu kemarin kalau nggak aku telepon nggak datang ya? Iya, baru datang itulah dari tanggal 15 Juni. Berapa bulan? Ada 1 bulan? 1 bulan? Juni 15 berarti Juli, ini Agustus ya. Mau 2 bulan lah, besok tanggal 15 baru datang kemarin pas abang telepon itu, baru datang dibawa ke puskes besoknya. Oke guys, jadi sedikit cerita. Aku dihubungin sama si kakak ini, terus aku tanyakan kenapa, apa yang terjadi. Dia minta bantuan sama kita karena dia udah bingung, dia mau nelpon instansi terkait pun nggak direspon kau katanya. Awalnya kayak gitu ya. Pure, ini bukan dari aku, kakak ini yang ngomong. Memang nggak bisa dihubungin itu ya, petugas-petugas yang awal-awal bantu itu. Ya kalau telepon berdering tapi tak angkat. Tapi kalau chat kadang dibalas sih sama orang PPA. Cuman kalau dari dinsos, harusnya dinsos yang turun tangan ya, karena menteri ini kan yang tanggung jawab sebenarnya atas
tempat tinggal kami, atas makan kami itu kan. Jadi kedepannya kakak nggak tahu nih ya? Gimana, nggak tahu ke depannya mau kayak gimana. Terus di jalur hukum pun aku nggak ngerti di jalur hukum karena pendampingan aku nggak ada yang dampingi lagi, jadi nggak tahu mau kemana. Nggak tahu mau ngadu ke siapa nih, harus damai gimana aku nggak ngerti mau minta Kita tolong. koordinasi nanti kalau masalah damai-damai itu, nanti masalah di kepolisian nanti kita koordinasi. Terus guys, kakak ini cerita sama aku dia mau bawa anak berobat. Insya Allah bisa aku bawa berobat. Cuman aku mau tahu Iya. dari instansi terkait yang bantuin atau yang menaungi si Mawar ini, gitu kan. Jadi aku telepon juga. Itu belum dibawa berobat kan kemarin kan? Ke puskes aja, iya. Aku telepon dulu petugasnya, kan datang Iya, kemari. iya, Aku betul. telepon Baru datang. karena aku telepon baru datang. Ya, baru datang. Dari tanggal 15 Juni terakhir ke Juni, Batam Juli. perusahaan itu tanggal 13. Hampir Juni. sebulan, hampir 2 bulan ya. Mau 2 bulan lah. Itu. Iya. Baru Karena datang kemarin. karena aku telepon maka dia datang. Baru datang. Kalau enggak datang. Nggak ada. Kalau telepon dia ada jawaban. Enggak berdering, cuman enggak angkat. Oke guys, langsung aku koordinasi. Gimana? Aku tanya. Memang aku ada ketemu sama salah satu petugas instansi PPA ya. Ketemunya di sini. Aku tanya, kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit? Gue bilang, ya oke, alasan petugasnya tadi ini katanya dia banyak yang ditanganin. Oke. Setelah itu baru dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak dibawa ke rumah, dibawa ke puskesmas. Iya. Aku tanya, ya aku bisa aja aku bawa hari itu. Kan udah memang mau aku bawa kan. Oke, alhamdulillah dia dibawa. Terus aku udah koordinasi juga nih sama Kemensosnya di sana. Aku hubungin ini jelas aku bilangnya nih. Halo, apa kabar? Perkenalkan saya Ferry Kusuma, relawan Batam. Dapat nomor ibu dari Bu Ratna. Aku sebutkan kan, alhamdulillah baik. Katanya, bisa call Bu. Mohon maaf, saya tidak bisa diganggu. Sedang di RS. Baik, bilang. Terima kasih. Terus aku tanya, saya mau menanyakan ke depannya tentang Aira. Kapan ada waktu bisa call? Belum tahu, nanti saya kabarin. Kapan kira-kira ya Bu? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kalau memaksa kapan lebih baik jangan ke saya ya, orang tuanya. Orang tua saya sedang sakit, tolong pahami. Ke Bu Ratna saja, sama beliau juga yang tangani katanya. Dilempar. Oke lah, main lempar. Jadi kakak ngubungin si petugas itu siapa? Bu apa namanya? Yang di sini? Bu Ratna. Kakak ngomong sama dia, apa katanya? Kata Bu Ratna, oke lah nanti aku hubungin Ibu Anggun dulu katanya. Itu Bu Anggun gimana. dari Kemensos Jakarta. Kementerian, iya katanya. Cuman menteri apa aku nggak tahu. Nggak tahu ya? Bilangnya dari Jakarta. Jadi lempar-lemparan sana sini. Jadi lempar sini, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Dan makan kami pun dari kemarin nggak ada makan, nggak ada minum. Kayak gini. Nggak ngerti lagi. Oke guys, sedikit cerita. Kemarin kita mendadak datang kemari, ya kan? Terus aku tanya, kalian udah makan belum? Hanya makan pakai apa kalian? Pakai Kecap. kaget aku pas pula kebetulan itu nggak bawa duit, belum narik duit. Alhamdulillah Rizky ada uang 100.000, aku pakai duit Rizky dulu. Ingat kakak? Iya. Duit Rizky itu. Bilang makasih Bang Rizky. Ya makasih Bang. Makasih Bang Rizky. Oke ya, insya Allah aku bantu kakak. Sabar ya kak, tenang, sabar apapun itu.